Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat saran, yuk kita belajar bersama-sama. Pada video sebelumnya, kita telah belajar tentang pengurangan dua bilangan positif. Dan untuk kali ini, kita akan belajar tentang pengurangan dua bilangan negatif. Misal, A dan B bilangan bulat positif, maka untuk pengurangan dua bilangan negatif, yaitu negatif A dikurangi negatif B, untuk penyelesaiannya, langkah pertama, kita bisa ubah ke bentuk negatif A dikurangi negatif B menjadi sama dengan negatif A ditambah B. Ya, jika kita lihat, operasinya menjadi seperti operasi penjumlahan dua bilangan beda tanda. Ingat, sebagai catatan, sama seperti penjumlahan dua bilangan beda tanda, untuk mempermudah kita dalam mencari hasil dari penyelesaian pengurangan dua bilangan negatif, yaitu negatif A dikurangi negatif B, kita perlu mencari tanda hasil dan bilangan hasil. Masih ingat kan ya pada video sebelumnya bahwa untuk mencari tanda hasil yaitu sesuai tanda pada bilangan terbesarnya, dan untuk mencari bilangan hasil yaitu bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Ya, seperti itu ya. Kemudian, dalam menyelesaikan pengurangan dua bilangan negatif, negatif A dikurangi negatif B, juga terdapat tiga kemungkinan, yaitu kemungkinan yang pertama yaitu ketika A lebih besar dari B. Sebagai contoh, negatif 5 dikurangi negatif 3 sama dengan, ya untuk menyelesaikannya, langkah yang pertama kita ubah bentuknya. Ya, dari negatif 5 dikurangi negatif 3 menjadi sama dengan negatif 5 ditambah 3. Ya, kenapa berubah tanda menjadi positif? Kita lihat di sini, negatif bertemu negatif atau negatif dikali negatif, sehingga berubah tanda menjadi positif. Ya, atau sesuai perubahan bentuk pada kotak yang berwarna merah di atas ya. Selanjutnya, setelah kita ubah bentuknya, langkah berikutnya untuk mencari hasilnya, yaitu dengan menentukan tanda hasil dan bilangan hasil. Sebelum itu, kita tentukan terlebih dahulu nilai A dan B dengan melihat pada operasi yang telah kita ubah, yaitu negatif A ditambah B, atau pada soal ini, yaitu negatif 5 ditambah 3. Ya, kita lihat di sini A-nya sama dengan 5 dengan tanda negatif, dan B sama dengan 3 dengan tanda positif. Oke, kita tentukan tanda hasilnya terlebih dahulu, yaitu di mana tanda hasil sesuai dengan tanda bilangan terbesarnya. Antara A sama dengan 5 dan B sama dengan 3, mana yang lebih besar? Ya, yang lebih besar yaitu A-nya ya, sama dengan 5, di mana nilai A bertanda negatif. Sehingga untuk tanda hasil juga akan bertanda negatif. Oke, kita tuliskan sama dengan negatif. Lalu selanjutnya kita tentukan bilangan hasilnya, yaitu bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Ya, tadi yang lebih besar yaitu nilai A-nya, yaitu sama dengan 5, dan yang lebih kecil berarti nilai B-nya, yaitu sama dengan 3. Sehingga untuk bilangan hasilnya yaitu A dikurangi B. Atau langsung saja kita masukkan nilainya, 5 dikurangi 3. Oke, kita tuliskan di samping tanda hasilnya, kurung buka, 5 dikurangi 3, kurung tutup. Ya, sehingga perhitungannya menjadi negatif dalam kurung 5 dikurangi 3. Lalu, langsung saja kita hitung, sama dengan negatif. Kita hitung operasi yang terdapat pada tanda dalam kurung, yaitu 5 dikurangi 3. 5 dikurangi 3 sama dengan berapa? Ya, 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Oke, kita tuliskan di samping negatif,
yaitu 2. Sehingga hasil yang diperoleh menjadi negatif 2. Jadi kesimpulannya, negatif 5 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 2. Ya, sampai di sini bisa dipahami ya, sahabat saran. Ya, lanjut kemungkinan penyelesaian yang kedua ketika A lebih kecil dari B. Sebagai contoh, negatif 5 dikurangi negatif 9 sama dengan, oke langsung saja kita ubah bentuknya, yaitu negatif 5 dikurangi negatif 9 menjadi sama dengan negatif 5 ditambah 9. Ya, lalu kita tentukan nilai A dan B-nya dengan melihat operasi yang telah kita ubah tadi, yaitu negatif 5 ditambah 9. Ya, di mana kita lihat nilai A sama dengan 5 dengan tanda negatif, dan B sama dengan 9 dengan tanda positif. Lalu setelah kita tentukan A dan B-nya, langkah berikutnya kita tentukan tanda hasil dan bilangan hasil. Untuk yang pertama, kita tentukan tanda hasilnya, yaitu sesuai tanda bilangan terbesarnya. Kita tahu A sama dengan 5 dan B sama dengan 9. Antara A dan B, mana yang lebih besar? Ya, nilai B-nya ya, yang lebih besar, yaitu 9, di mana B-nya bertanda positif. Hal ini berarti, karena B-nya lebih besar, maka A-nya lebih kecil. Karena B bertanda positif, maka untuk tanda hasilnya juga bertanda positif. Oke, kita tuliskan sama dengan positif. Setelah kita tentukan tanda hasilnya, langkah berikutnya kita tentukan bilangan hasilnya, yaitu di mana bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Kita sudah tahu tadi bahwa B lebih besar dari A, maka untuk bilangan hasilnya yaitu B dikurangi A. Atau kita masukkan nilainya menjadi 9 dikurangi 5. Oke, kita tuliskan di sebelah tanda hasil, kurung buka, 9 dikurangi 5. Lalu kurung tutup. Ya, sehingga perhitungannya menjadi positif dalam kurung 9 dikurangi 5. Ya, langsung saja kita hitung. Sama dengan positif. Kita hitung operasi yang terdapat pada tanda dalam kurung, yaitu 9 dikurangi 5. Ya, 9 dikurangi 5 sama dengan 4 ya. Sehingga kita tuliskan 4 di sebelah tanda hasil. Oke, kita tuliskan 4. Ya, sehingga hasil yang diperoleh menjadi positif 4, atau bisa kita tuliskan 4 saja, tanpa menyertakan tanda positifnya. Jadi kesimpulannya, negatif 5 dikurangi negatif 9 sama dengan 4. Kita lanjutkan kemungkinan penyelesaian yang ketiga, yaitu ketika A sama dengan B. Untuk kemungkinan yang ketiga ini, ingat ketika A sama dengan B, maka berlaku negatif A dikurangi negatif B sama dengan 0. Sebagai contoh, negatif 4 dikurangi negatif 4 sama dengan, oke langsung saja kita ubah bentuknya, yaitu negatif 4 dikurangi negatif 4 sama dengan negatif 4 ditambah 4. Kita lihat di sini, nilai A sama dengan B sama dengan 4. Karena A sama dengan B sama dengan 4, yang artinya A dan B-nya mempunyai nilai yang sama, maka langsung saja kita tuliskan hasilnya, yaitu sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, negatif 4 dikurangi negatif 4 sama dengan 0. Ya, sekali lagi perlu diingat ketika A sama dengan B, maka untuk pengurangan dua bilangan negatif, yaitu negatif A dikurangi negatif B, maka hasilnya sama dengan 0. Oke, dari penjelasan tadi dapat diperoleh beberapa langkah dalam penyelesaian pengurangan dua bilangan negatif, yaitu negatif A dikurangi negatif B. Langkah pertama, ubah bentuk operasi dari negatif A dikurangi negatif B
menjadi sama dengan negatif A ditambah B. Kemudian langkah yang kedua, dari operasi yang telah diubah, tentukan nilai A dan B-nya beserta tandanya, lalu tentukan bilangan yang lebih besar dan bilangan yang lebih kecilnya. Kemudian langkah yang ketiga, tentukan hasilnya dengan mencari tanda hasil dan bilangan hasil, di mana tanda hasil yaitu sesuai dengan tanda bilangan terbesarnya dan bilangan hasil yaitu bilangan yang lebih besar dikurangi bilangan yang lebih kecil. Sahabat saran, selain langkah-langkah penyelesaian pengurangan dua bilangan negatif tadi, terdapat juga beberapa catatan penting, yaitu untuk penyelesaian pengurangan dua bilangan negatif, negatif A dikurangi negatif B, di mana A dan B merupakan bilangan bulat positif, yaitu jika A lebih kecil dari B, maka hasilnya merupakan bilangan positif. Dan jika A lebih besar dari B, maka hasilnya merupakan bilangan negatif. Kemudian sebagai catatan khusus, jika A sama dengan B, maka berlaku negatif A dikurangi negatif B sama dengan 0. Oke, jadi seperti itu ya, langkah-langkah penyelesaian pengurangan dua bilangan negatif, negatif A dikurangi negatif B. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami ya sahabat saran. Ya, sampai di sini video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan belajar bareng bersama Saran. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajarnya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.